Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Soalnya kalau anak sebelum akhir balik sakit berarti kita jengkel sama, nah itu aja udah. Minta ampun ya sama Allah kalau anak saya sakit ini karena dosa-dosa saya, mohon ampun gitu ya. Iya, itu malah baiklah. lebih mulia di hadapan Siap. Allah. Ya, baik pemirsa, saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya maupun curhat mengenai masalah kesehatan dan kehidupan Anda, silakan kirim email Anda ke alamat email bengkel.akhlak.yahoo.com, bengkel.akhlak@yahoo.com, atau WhatsApp 081932126205. Sebutkan nama, kemudian umur, dan juga status perkawinan dan seberapa lama Anda mengalami keluhan sakitnya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap di Bengkel Akhlak. Anda masih bersama kami di Bengkel Akhlak dan kita masih membahas mengenai paru-paru basah. Tadi saya sudah sampaikan untuk yang ingin berkonsultasi silakan kirim email Anda ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WA 081932126205. Sudah ada email yang masuk. Ini dari Karina Rizky 94@gmail.com. Pak Ustadz, Assalamualaikum, saya Karina. Mau tanya, kalau pundak sampai boyok itu pinggang belakang ya Pak Ustadz, sebelah kanan sering pegel, itu kenapa ya Pak Ustadz? Mohon dijawab. Iya, ini insya Allah itu kalau itu sifat atau akhlak itu berhubungan kalau Mbak Karina ini kalau umpamanya disuruh melakukan sesuatu pekerjaan, nih, biasanya seringnya itu menolak dulu dengan kata-kata. Sebenarnya nggak mau ngerjain sih, tapi menolak dengan kata-kata. Wah, ada aja alasannya Misalnya ada Pak Ustadz. Iya, ada aja alasannya untuk dia biar tidak ngerjain itu gitu maksudnya. Ngeles ya kalau bahasa kita. Ngeles lah disuruh istilahnya. orang tua cuci piring, alasannya dulu, ya mirip seperti itu ya, seperti itu. Alasannya seperti itu. Itu kalau akhlak. Kalau Mbak Karina insya Allah hari ini nonton, kalau itu, oh iya saya seperti itu ya, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Atau kalau ini umurnya di bawah 40, ini biasanya sama orang tua nih, kan gitu. Kalau sakitnya setelah punya suami, namanya sakitnya setelah punya suami, berarti persoalan ini bisa dengan suaminya. Bisa dengan suaminya. Nah, kemudian ini dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Atau meminta maaf dulu sama orang tua, atau minta maaf sama suaminya, umpamanya. Dan kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu karo akhlak. Nah, kalau memang tidak menutup kemungkinan adalah ada makhluk yang nempel di punggungnya. Jadi ini juga sama aja sebenarnya. Jadi makhluk yang tidak suka gayanya Mbak Karina, atau makhluk karena ilmu keturunan yang nempel di punggungnya. Ini memang ilmu keturunan bisa, atau makhluk nggak suka bisa. Tetapi relatif biasanya, kalau itu sesekali pegel, hanya sesekali pegel, ini biasanya bukan makhluk dari luar, tetapi biasanya dari ilmu turunan yang nempel sudah sejak dari kecil. Cuma itu dirasakan pada waktu dewasa. Kalau sesekali pegelnya? Iya, sesekali itu maksudnya tidak setiap hari maksudnya. Tapi kalau setiap hari ya sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi saya cerita sesekali pegel itu kalau umurnya itu di bawah 45. Kalau memang udah lama, umurnya sudah bangkotan, umpamanya tua maksudnya. Nah, ini kalau itu pegel terus, oh berarti ini ilmunya cukup lumayan, tapi ini nggak cocok sama badannya istilahnya. Dan itu memang harus dilepas. Cara ngelepas, Mbak Karina insya Allah sudah hafal harusnya ya. Kalau sering nonton acara Bengkel Akhlak, insya Allah, pasti Mbak Karina tunggu aja tahu. Bengkel Akhlak, insya Allah doa untuk melepas ilmu itu pasti keluar. Ya, tinggal praktek sendiri Mbak Karina, apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz selama beribu-ribu episode yang lalu, bagaimana cara memperbaiki kesehatan. Tinggal dipraktekkan di rumah, semoga ada hasilnya dan segera sembuh dari penyakit pegel di pundak sampai di punggung belakang sebelah kanan. Ini dari Mbak Karina. Nah, terus dari Mbak Reka, ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau ngomong soal pegel, aku juga suka pegel loh Pak Ustadz. Tapi ya itu tadi yang Pak Ustadz bilang, nggak sering. Nggak sering, di sebelah mana? Sama, pundak, belakang aku, pinggang. Oh gitu ya? Kiri kanan atau kiri kanan atau kiri kanan? Gitu. Bahkan kalau lagi pegelnya itu sampai nggak bisa bangun.
gitu. Nah, kalau mamanya kasusnya, kalau Mbak Reka ini kan kasusnya sama orang tua gimana? Enggak, saya relatif sama orang tua, saya hormat. Beneran nih ceritanya. Jadi saya khusnudzon kalau beliau itu cerita betul ya. Kalau ini pegel, berarti ini betul-betul di dalam tubuh Mbak Reka ada ilmu. Nah loh. Betul-betul ada ilmu. Jadi benar yang tadi kita ceritain. Gimana ya? Ya ilmu dari turunan yang memang diturunkan secara langsung. Tadi salah satunya asma, umpamanya seperti itu. Kok semuanya asma sih? Nah ini ilmu biasanya. Dan itu doanya seperti tadi. Coba aja doa tadi dihafalkan. Oh doanya kayaknya begini nih. Nanti dilantunkan betul, dimohonkan ampunan, dosa-dosa musyrik, syirik beliau, orang tua memberikan ilmu tersebut. Kalau semakin doa, semakin khusyuk, nanti pegelnya, loh kok semakin hilang, semakin enak. Kemudian doa itu dilanjut. Kemudian sesekali nanti pegel itu muncul, tapi nggak sesakit biasa-biasanya. Oh berarti doa saya alhamdulillah mulai dikabulkan sama Allah. Doa itu dilantunkan terus-menerus. Nah itu insya Allah nanti ilmunya semakin lama semakin hilang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, saya itu selalu yang Pak Ustadz sebutin itu setiap bangun tidur, mau berangkat, setelah sholat itu selalu saya baca. Cuma yang tadi saya bilang, saya agak kebalik baca kayaknya. Kalau Pak Ustadz bilang nggak apa-apa ya. Urutannya tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan persoalan kebalik itu kalau doa nggak apa-apa. Intinya doanya itu maksudnya kemana, amal solehnya cukup, itu Allah insya Allah mulai mengabulkan. Jadi cuma namanya doa kan harus baik ya. Bukan doa itu, ya Allah aku pingin orang itu yang dolimi aku ditabak truknya, itu nggak bisa, nggak boleh istilahnya. Nggak boleh ya. Insya Allah nggak boleh. Jadi coba aja nanti. Kalau saya itu selalu berdoanya tuh minta ampun dosa saya dari saya diciptakan gitu. Terus saya di dalam kandungan, saya lahir, saya kecil gitu. Sangat disukai para suaminya nanti. Para suaminya ya. Nomor berapa suaminya? Coba tolong. Oh begitu Pak Ustadz. Jangan bohong Pak Ustadz. Iya, itu amat disukai sama suaminya, maksud saya, maaf. Jangan pakai para ya, satu aja Pak Ustadz. Iya loh. Aduh, mohon maaf deh. Kayaknya Pak Ustadz pengen menyusul nambah ini. Jangan dipancing-pancing. Bukan saya itu sebenarnya maksudnya nambah kasih ilmu. Oh iya, setuju kalau soal itu setuju. Nanti kayaknya berlanjut nih kalau udah habis closing. Pinter, mudah-mudahan suaminya nggak lihat. Enggak, kayaknya nggak pernah nonton TV ya Pak Ustadz. Alhamdulillah selalu dinas keluar. Ya Pak Ustadz, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Seperti biasa, bisa ditarik kesimpulan untuk di-share kepada pemirsa MNC. Silakan Pak Ustadz. Iya, sebenarnya kalau sudah kayak kita temanya paru-paru basah, kalau memang teman-teman beriman ya, itu kalau memang sudah sebelum ketemu kita ya nggak apa-apa, ke dokter silahkan. Kemudian tetap kalau sudah melihat acara kita ya berdoa pada Allah Ta'ala, jengkelnya kemana. Sebenarnya insya Allah bisa ketemu. Asal paru-paru basah ini dimulai dari bukan dosa kepada orang tua. Kalau dosa ini kepada orang tua, insya Allah kita harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi mohon ampun kepada Allah untuk dosa diri sendiri, lalu minta maaf kepada orang tua. Ya, insya Allah seperti itu, harus mohon ampun kepada orang tua, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Dan itu terus continue, karena dosa kepada orang tua ini termasuk cukup dosa besar. Jadi dosa besar itu mohon ampunnya ya nggak cuma 1 bulan atau 1 tahun, nggak, terus saja. Tapi insya Allah kalau ketulusan, Allah biasanya menjawabnya langsung lebih enak, sakitnya lebih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Dan betul nih Kak, yang dibilang Pak Ustadz, kalau keselnya cuma sama adik itu gampang sekali langsung sembuh. Ya, dan itu saya alami sendiri. Karena keselnya sama adik, hilang penyakit. Insya Allah udah dimaafkan kan? Sudah diampuni oleh Allah. Sudah dimaafkan. Karena pada waktu itu sudah memang lega perasaannya. Iya, doa-doanya kali sudah benar di hadapan Allah Ta'ala. Cuma Allah itu mau ngasih tahu kamu itu doa udah bener, mamanya kamu itu cukup solehah, tapi kok kamu itu masih jengkel aja sama adik sendiri. Nah itu Allah itu masih memberikan ini. Pada waktu sudah tawakal, serahin, ya hilang aja. Itu cukup lah. Jadi ketika ada yang minta maaf langsung lebur ya? Lebur, pas dia minta maaf. Karena memang dari dulu yang ditunggu-tunggu itu. Dia minta maaf, gitu. Tapi namanya minta maaf. Apa namanya, ibu seorang kakak yang seperti walaupun itu ibu udah kasih masukan kan, udah maafin adiknya.